Ora krasa nek banter to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul Malikil A'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Al-Mujtaba wal Muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa 'ilmil mukashafah wal basyirah ya fattahu ya alim. Iftah qulubana wa qulubahum futuhal 'arifin. Amma ba'd. Para jamaah yang sangat saya sayangi, saya hormati rahimakumullah. Di penghujung tahun 2025 kita berharap mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah, maunah, maghfirah, rahmah, ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita terus dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah fi ta'atillah untuk memasuki tahun 2026 ke depan.
dengan harapan yang jauh lebih baik, lebih maslahah dan lebih barokah. Amin. Karenanya mari kita awali majelis ngaji hari ini dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian nanti kita sambung dengan membaca suratul Fatihah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca 11 kali dengan penuh keyakinan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa diberikan keselamatan, keamanan, kedamaian, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan, cita-cita dan hajat-hajat kita semuanya, hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Yang sedang sakit atau mungkin ada keluarganya yang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang sedang susah, apapun permasalahan yang dihadapi, semoga segera dibahagiakan. Yang sedang kesulitan, apapun persoalannya, mudah-mudahan segera dimudahkan. Yang sedang keberatan, mudah-mudahan segera diringankan. Yang sedang kekurangan, mudah-mudahan segera dicukupkan. Yang sedang ruwet, seret, macet, semoga segera dilancarkan. Yang ribut, gegeran, tukaran, semoga segera dirukunkan. Yang masih punya hutang, semoga segera dilunaskan. Yang sedang menunggu datangnya jodoh, semoga segera dipertemukan. Yang sedang menunggu datangnya kematian, ya kan semuanya, semoga ketika waktunya tiba nanti dikaruniai husnul khatimah. Mudah-mudahan semuanya tergolong orang-orang yang diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia sampai ke surga. Mari kita baca basmalah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan niat sebagaimana tadi yang kita sampaikan, Fatihah, nanti pas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah sekali lagi yang ikhlas, kita mendoakan saudara-saudara kita terutama yang di wilayah-wilayah yang kemarin terdampak bencana di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan di beberapa daerah di Indonesia. Yang meninggal mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan iman. Yang diselamatkan Allah semoga diberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan. Mudah-mudahan diberikan pahala yang besar, juga diberikan ganti yang jauh lebih baik.
Sebagaimana kalau kita mendengar ada saudara kita yang tertimpa musibah, itu ujian, kita dianjurkan untuk mendoakan Allahumma jurhum fi musibatihim wa akhlufhum khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepada mereka saudara-saudara saya yang sedang ditimpa musibah. Di dalam musibah yang mereka terima, semoga Engkau berikan pahala yang besar. Dan ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka dengan ganti yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan negara kita Indonesia senantiasa diselamatkan oleh Allah, dijaga keutuhannya, tetap guyup, rukun, bisa hidup berdampingan dalam keberagaman seperti yang dicontohkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Taiwan ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari dengan penuh keikhlasan kita hadiahkan suratul Fatihah untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita tercinta. Mudah-mudahan tetap aman, utuh, ke depan makin sejahtera, makin maslahah dan barokah. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita niatkan pula untuk kita semua dan keluarga kita, terutama yang berada di negeri Taiwan ini, mudah-mudahan diberikan keselamatan dalam bekerja, diberikan kelancaran, dan apapun pekerjaannya mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqata bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sama-sama kita taklimi para alim ulama, para imam masjid, kemudian para kasepuhan yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan, para pengurus ranting yang berkesempatan hadir berikut kelembagaan dan banom-banomnya semuanya yang kita hormati, Ketua Dewan Cabang Istimewa PSHT Taiwan beserta seluruh pengurus, Ketua Cabang Khusus PSHT Taiwan bersama seluruh pengurusnya yang kita hormati, kadang sedulur dari persaudaraan setia hati Teratai di seluruh Taiwan, khususnya
anggota baru yang kita cintai, yang kita banggakan. Perwakilan dari KDEI yang dalam hal ini diwakili Kabag Administrasi dan Kabag Ketenaga Kerjaan yang sudah 2 kali bertemu saya di Taiwan ini, padahal beliau baru berapa bulan di Taiwan sudah 2 kali ketemu saya. Apalagi kalau beliau bertahun-tahun di Taiwan, insya Allah akan sering ketemu saya. Mohon izin kalau tadi beliau menyampaikan saya baru 2 kali di Taiwan, itu yang berjumpa dengan beliau sudah lebih dari 10 kali Pak saya ke Taiwan. Jadi, insya Allah lebih pengalaman saya daripada Bapak. Kalau soal di Taiwan Pak, saya udah mulai tahun 2013 ini sudah ke Taiwan. Mungkin sampean baru lahir. Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, saudara-saudara saya, seluruh jamaah yang mudah-mudahan semuanya dikaruniai panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai kehidupan yang penuh barokah. Seperti yang kita harap dalam doa bersama-sama tadi, untuk anggota baru, untuk seluruh warga PSHT, untuk kita semua yang hadir di majelis ini di penghujung tahun 2025 maksud saya, memasuki tahun 2026 ke depan, tentu yang paling kita harapkan adalah barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Memang hidup ini makin hari harus makin berarti, semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, semakin lama harus semakin banyak kebaikannya, semakin banyak manfaatnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak amal solihnya, semakin banyak pahalanya, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal nilainya. Itu hidup yang barokah, ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin, tahun besok harus lebih baik daripada tahun ini. To be excellent, itu hidup yang barokah, ada dinamika ke arah yang lebih baik. Tambah suwe kudu tambah sae, tambah kathah ibadahe, tambah kathah sedulurane, tambah kathah amal solehe, tambah kathah sodakoe, tambah kathah ganjarane. Pokok gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kudu tambah sae. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah apik. Gaplek dipangan wedhus mendem. Kayak mendem wedhus. Jangan sampai gaplek peringkilan tambah tuwek tambah ketakilan. Itu hidup yang gagal. Pokoknya hidup yang barokah itu makin lama makin tinggi nilainya, makin tinggi derajatnya, makin mahal harganya. Ibarat petani yang barokah, semakin lama makin tambah panenannya. Ibarat pedagang yang barokah, semakin lama semakin besar modalnya, semakin banyak keuntungannya. Ibarat pegawai kayak yang di samping kiri saya ini, makin lama makin tinggi pangkatnya, makin banyak gajinya. Sama kayak penjenengan semua, kalau memang benar-benar barokah, tadi begitu ada pengumuman tambah gaji ya tepuk tangan semua, itu barokah namanya. Jadi kerja itu makin lama makin tinggi pangkatnya, makin banyak penghasilannya, makin banyak gajinya. Ibarat penceramah, semakin lama juga harus semakin banyak
semakin banyak manfaatnya, semakin berkembang jamaahnya. Maka sejujurnya beberapa waktu sempat pesimis sih saya. Mungkin di antara kiai, ustadz atau penceramah yang sering diundang ke Taiwan, itu kalau dibikin peringkat, mungkin saya masuk peringkat pertama. Artinya mulai dulu sampai sekarang masih bertahan, walaupun banyak penceramah-penceramah baru bermunculan. Ya sempat khawatir sih kalau kamu berpaling ke lain hati. Gak nyangka kalau ternyata jamaahnya masih luar biasa. I love you semuanya. Subhanallah. Mungkin beberapa di antara jamaah yang lama, Abah Anza ini penceramah yang paling awet, artinya paling lama di antara penceramah-penceramah yang sering diundang ke Taiwan. Boleh ditanyakan ke teman-teman yang sudah kawak-kawak, yang sudah lama-lama, mungkin paling sering sendiri Abah Anza. Yang lain paling 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau saya udah lebih dari 10 kali, bahkan mungkin ada 15 kali. Sengaja memang nggak saya hitung, karena selama ini misinya adalah misi dakwah. Jujur saya malu dengan saudara-saudara saya yang di Taiwan. Di tengah kesibukan kerja, di tengah himpitan hutang. Mohon maaf karena banyak di antara yang hadir ini wajahnya wajah penuh masalah. Mereka, saudara-saudara saya yang di Taiwan, masih bisa berjuang, masih bisa bikin majelis taklim, masih bisa bikin masjid, masih bisa memikirkan saudara-saudara kita yang di Indonesia. Masa saya yang diberikan kemudahan oleh Allah kok enggak? Masa saya harus kalah semangat dengan saudara-saudara saya yang di Taiwan? Mudah-mudahan kedatangan saya yang berkali-kali ini satu tidak membosankan. Boten nggih? Aku aja nggak bosan sama kamu, masa kamu bosan sama aku? Dan mudah-mudahan bisa menambah motivasi, menambah semangat saudara-saudara saya yang di Taiwan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para jamaah yang sangat saya hormati rahimakumullah, barokah itu bertambahnya nilai kebaikan, itu barokah. Jadi hidup yang paling tentram itu hidup yang barokah. Pekerjaan yang paling bergengsi ya pekerjaan yang barokah. Rezeki yang paling nikmat dan membahagiakan ya rezeki yang barokah. Duit yang paling baik membahagiakan itu duit yang barokah. Dan perlu diingat, duit yang barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi duit disebut barokah kalau banyak maslahatnya, banyak manfaatnya, banyak nilai kebaikannya. Dan tanda barokah itu membikin hati ayem, hidup tentrem. Pokok kalau hati ayem, hidup tentrem itu tandanya barokah. Yuk sama-sama diikuti, tanda barokah itu hati ayem, hidup, diulang, hati hidup, sekali lagi hati hidup, itu tanda barokah. Pokok hati ayam, hidup tentrem meskipun duitnya banyak. Cocok? Hati ayam, hidup tentrem meskipun duitnya banyak. Nah sekarang duit banyak, kalau hatinya nggak ayam, hidup nggak tentrem, ya nggak barokah. Gitu loh. Pokoknya barokah itu yang bikin hidup bahagia. Dan kita semua tentu pengen bahagia, betul? Kapanpun pengen bahagia, dimanapun pengen bahagia, bahkan dunia akhirat kita pengen bahagia. Gak ada orang hidup pengen sengsara, gak ada orang hidup pengen menderita. Dan bahagia itu wajib, saudara-saudaraku. Bahagia itu wajib, susah itu dosa. Mungkin agak aneh di telinga penjenengan yang jarang dengar ceramah saya. Masa orang susah kok dosa? Ya, susah itu dosa. Ada yang berpikir, lah kalau saya susah terus berarti saya dosa terus. Betul. Betul memang, susah itu dilarang. La takhaf wa la tahzan. Hidup ini nggak boleh susah. Orang susah itu karena yang dilakukan salah.
Orang susah itu karena yang dilakukan jelek. Asal yang dilakukan benar, baik, nggak mungkin orang itu susah. Maka kalau kita pengen tahu yang kita lakukan ini baik apa jelek, gampang. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Melakukan apapun kalau hatinya tenang, tentrem, gembira, bahagia, pasti yang dilakukan baik. Melakukan apapun kalau hatinya cemas, gelisah, khawatir, susah, pasti yang dilakukan jelek. Tolong dijawab, Mas, Mbak yang hadir di sini ini ikut sholawat, ikut dzikir, ikut doa, ikut ngaji, perasaannya susah apa seneng? Kelihatan. Pokoknya nek wis wayahe ngumpul ngene iki jan ra ketara nek utangmu akeh. Karena yang dilakukan baik, karena yang dilakukan benar, maka yang terjadi di hati kita seneng, gembira, bahagia. Coba orang nyolong, nggak ada ceritanya orang nyolong kok tenang, nggak ada ceritanya orang nyolong kok bahagia, mesti tengah. Nah, yang bisa jawab itu kayaknya pernah ya. Kenapa? Ya karena takut ketahuan. Orang itu kalau yang dilakukan salah mesti cemas, gelisah, khawatir, dan seterusnya. Kalau yang dilakukan baik mesti tentrem, bahagia. Coba Mas, Mbak, sekali waktu kalau sampeyan sholat malam tahajud, sorry tak kasih sekali waktu soalnya potonganmu orang ngira iso rutin. Maaf ya, sekali waktu kalau sampeyan qiyamul lail sholat tahajud, perasaannya gelisah apa tentrem? Enggak jawab, enggak pernah tahajud. Halo? Sekali waktu kalau sholat sunnah di malam hari, perasaannya kira-kira susah apa bahagia? Mesti bahagia, karena yang dilakukan benar. Orang itu kalau yang dilakukan baik, benar, mesti bahagia, mesti tentrem. Tapi kalau yang dilakukan salah, mesti cemas, mesti gelisah. Sehingga nggak ada orang ngerumpi kok pakai sound system, apalagi pakai sound horeg. Namanya orang ngerumpi, wong ngrasani kuwi mesti bisik, mesti klesik. Ada nggak yang suka ngerumpi? Ada nggak yang suka bisik-bisik? Ada nggak yang suka ngerasani? Ada, saya tahu kok. Ini orangnya datang. Pokoknya orangnya agak gemuk, pakai jilbab warna hitam. Coba orang kalau lagi gosip, orang kalau lagi ngerumpi, mesti klesik-klesik, mesti bisik-bisik, mesti takut yang digosipin tahu. Halo? Udah gini aja, tolong dijawab untuk membedakan kalau yang dilakukan baik dan benar mesti hatinya gembira, bahagia, tenang, nyaman. Tapi kalau yang dilakukan salah, jelek, mesti gelisah, cemas, khawatir, susah. Mbak-mbak dulu, mbak-mbak, maaf, jalan bareng, gandengan tangan dengan suami sendiri, terus dengan gandengan tangan sama suami orang, rasanya sama apa beda? Rasanya sama apa beda? Nah, berarti kulino bu. Ayo coba kalau gandengan tangan sama suami sendiri, tenang, ketemu siapapun, tenang, ketemu teman ditanya, Mbak mau kemana? Jalan, malah rakut-rakutan. Ayo coba kalau gandengan tangannya sama suami orang, ada temennya dari kejauhan, bongkoh no kocok, bingungnya nggak karu-karuan. Ada ini, pokoknya orangnya sekarang duduknya selonjor. Ada itu, langsung ditekuk kakinya, ya itu orangnya. Baru tadi malam dia gandengan sama suami orang. Ada. Nah, itu orangnya malah ikut tepuk tangan ini. Mesti cemas, mesti gelisah. Karena apa? Yang dilakukan salah. Maka saya katakan bahagia itu hukumnya wajib. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mas, Mbak, jamaah yang saya sayangi, saya hormati rahimakumullah, saking pentingnya bahagia sampai setiap azan dikumandangkan itu ada seruan dan ajakan untuk bahagia, dan itu diulang 2 kali. Hayya 'alal falah. Maaf, gak usah dirasani suaranya apik. Ya, andaikan suaranya nggak apik mungkin nggak laris sampai sekarang. Boleh bermunculan penceramah-penceramah baru, tapi Aba Anza kan tetap di hati kamu. Makasih semuanya, I love you. Sing tuwek ra usah. Aku ngajak khusus yang muda-muda. Ngapain sing tuwek malam bising ini? Kadung kumat asam urat mungkin ra iso balik. Itu hayya 'alal falah diulang 2 kali. Maaf, ini saya kasih shock terapi untuk vokal-vokal yang di sini biar lebih semangat. Ya, saya mohon izin, mohon maaf ya grup kantornya, saya nggak mau nanti solawatannya diiringi karena ini grup kantornya masih nggak level dibanding saya. Saya itu maaf, biasanya kan yang bareng sepanggung dengan saya itu grup-grup hadroh besar, grup-grup hadroh terkenal. Jadi kalau hadroh yang model kayak gini, mohon maaf ya, tabuhannya masih kayak becak Bani Gembos. Loh, ini nggak usah kaget loh, kalau teman-teman nggak mungkin kaget, itu udah gayanya Aba Anza, ketemu siapapun di roasting, semakin di roasting itu tandanya semakin disayangi. Artinya begini, wah ya awas ya, nanti ini kita di roasting sama Abah, nanti Abah diundang ke sini lagi, grup hadroh kita udah lebih keren, grup hadroh kita udah lebih bagus, bahkan mungkin bisa mengalahkan yang di Indonesia. Sejujurnya saya kagum. Mereka kan ketemunya jarang-jarang, tapi bisa bikin grup hadroh ini udah luar biasa loh, udah keren luar biasa. Di Taiwan ini ada Soto Fata, ada macam-macam grup hadroh, padahal ketemunya jarang-jarang dan rumahnya jauh-jauh, makanya bisa kayak gini, ini keren. Tapi kalau nggak di roasting ya nggak maju-maju gitu loh, nanti marah. Saya nggak takut dong sing ngundang aku pendekar-pendekar kok. Macam-macam pun dikerepes ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya bukan berarti pamer kalau suaranya bagus, enggak. Kayak gini kan shock terapi. Wah, ini yang ceramah aja suaranya kayak gitu, apalagi kita vokal hadroh, harus lebih bagus dong. Hayya 'alal falah. Sampai diulang 2 kali, enak suaraku kandane, enak kok, enak pol kok, makanya gak rugi. 2 kali itu diundang. Maaf ya, ini mengumandangkan azan dengan negeri Taiwan ini kan keren itu loh. Kalau mengumandangkan azan di Indonesia, di negara-negara Islam ya wes umum lah, tapi di negeri Taiwan mengumandangkan azan ini keren. Maka tukang-tukang azan di masjid-masjid Taiwan ya udah usah pakai sound system banter-banter. Kalau mau sholat jamaah tetap azan. Karena apa? Muadzin itu punya keistimewaan. 1, derajatnya diangkat Allah. 2, besok di akhirat cepat disyafaati Rasulullah. Karena tukang-tukang azan itu nanti di saat yang lain di mahsyar itu bingung, ribut, susah, dia dipilih ala mana biromin nurin, berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dan Rasulullah gampang untuk menengeri, meniteni tukang azan, kemudian dia panggil dan disyafaati. Karena tandanya adalah adwaluhum aknaqon yaumal qiyamah, lehernya panjang-panjang. Jadi tukang azan itu besok hari kiamat lehernya panjang-panjang. Sampean jangan bayangin kayak jerapah, panjangnya itu bagus. Maka istimewa. Oke, hayya 'alal falah itu artinya ayo bahagia. Saking pentingnya setiap azan ada seruan hayya 'alal falah, ayo bahagia, dan itu diulang 2 kali. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Para jamaah di daerah kami, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sampai sekarang azan itu yang masih pakai hayya 'alal falah.
Kalau di daerah sampean gimana masih? Oh, tiru-tiru. Ya saking pentingnya bahagia. Kenapa orang harus bahagia? Coba, ini penting untuk saudara-saudara kita, seluruh warga PSHT. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Berbagi manfaat itu berarti berbagi bahagia. Berbagi manfaat itu berarti menyenangkan orang, membahagiakan orang. Manusia terbaik adalah yang bisa membahagiakan orang lain. Berarti orang yang baik itu orang yang selalu bisa berbagi kebahagiaan. Padahal yang bisa berbagi kebahagiaan ya hanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Lah kalau orang hidupnya nggak bahagia, ya nggak mungkin bisa berbagi kebahagiaan. Orang dia sendiri nggak bahagia kok mau berbagi kebahagiaan. Podo karung ini loh, yang bisa bagi-bagi duit ya hanya orang-orang yang berduit. Lah kalau orang tidak berduit, ya nggak mungkin lah bisa berbagi duit, betul? Yang bisa berbagi bahagia hanya orang yang hidupnya bahagia. Wong susah, kuwi isone yo bagi-bagi kesusahan. Sampean kalau nggak percaya, sampean lungguh jejer wong susah, mesti sampean katut susah. Disambati, dicurhati, ora ketepaan diutani. Mangkane aku mau lungguh no kono. Khawatir ketularan. Halo? Dilanjut apakah ini? Oke, orang baik itu berbagi manfaat, berbagi kebahagiaan. Jadi kalau punya makanan ya dibagi sama temennya, nggak dimakan sendiri kayak tak kaya. Astagfirullahaladzim. Wong sebelah itu perhatian serius dengerin aku. Dek ada yang orangnya yang jilbab pink. Ayo gragas. Nah sekarang kalau pengen bahagia harus ikhtiar. Oke, kalau pengen bahagia harus usaha. Jangan diam berpangku tangan. Ojo meneng wae. Ini dicampur pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Karena yang mayoritas kan yo kangen. Maaf ya, ini ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada yang dari Sunda, ada yang dari Betawi, ada yang dari Lampung, ada yang dari macam-macam, tapi semuanya Indonesia. Bareng Indonesia. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang dulu, kalau ingin bahagia harus usaha. Loh, apa Allah nggak bisa bikin manusia bahagia tanpa usaha? Bisa, karena Allah Maha Kuasa, tapi kita tetap harus usaha. Tujuannya agar kebahagiaan itu jadi sempurna. Manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sendiri. Halo? Daripada hasil karya orang lain, lebih nikmat, lebih puas, lebih lega menikmati hasil karyanya sendiri. Betul? Udah Bapak Ibu, misalnya sampean sudah jadi orang tua, tolong dijawab. Lebih seneng mana? Merawat anak hasilnya sendiri sama merawat anak hasilnya orang lain? Yo seneng rumah tanah hasilnya dewe. Masih yo penceng-penceng titik, walaupun agak penceng kan hasilnya sendiri, betul? Gak semangat, betul? Terus gini, manusia itu kalau sudah bekerja keras terus menerima hasil, lego, nikmat, bahagia. Daripada nggak ngapa-ngapain terus tahu-tahu dapat hasil. Gini ya para jamaah, orang cerdas itu menyukai proses. Tapi orang oon itu nggak suka proses, dia suka hasil, tahu jadi, tahu beres. Gini, tak kasih contoh. Orang kalau cerdas itu menyukai proses, tapi nek wong oon, kuwi pokoknya merui dadi ngono. Orang cerdas ditawari gini, Mbak, sampean gelem ra usah sekolah, ra usah kuliah, tapi sampean kok untuk ijazah sampean dadi sarjana. Gelem ra? Iki nek
wong cerdas. Mah acara opo? Ora kuliah kok dadi sarjana. Mah ra seneng aku, ra seneng. Lek wong cerdas ngono. Diguyu wae. Lek wong aku ora tau kuliah kok dikei gelar sarjana. Iki nek wong cerdas ora gelem. Padha karo aku wong ireng diarani putih aku guyu-guyu. Tapi nek wong oon ditawani ngene, "Mbak, sampean gelem ra? Wis ora usah sekolah, ora usah kuliah, sampean kowe entuk ijazah, sampean kowe langsung dadi sarjana." Ngono ku jawabane langsung, entek piro, entek piro. Entek piro. Seneng ngono ku guyu ketara wong. Oh. Halo? Paham apa ora to iki? Nah, ya wes ngene. Halo? Saya misalnya datang ke sini nggak usah ngapa-ngapain, terus tahu-tahu dikasih belek duit rong koper, gak lego. Tapi kalau saya petentengan ceramah dulu, doa dulu bareng-bareng, terus nanti dikasih, lah itu lego. Wes ngene, sampean pilih di, gak usah lapo-lapo, gak usah ngapa-ngapain, moro langsung duwe anak. Kalau sampean ngapa-ngapain dulu, lapo-lapo dhisik, lagek duwe anak, pilih di. Ya pilih lapo-lapo dhisik kok sing penake lapo-lapone. Lho sampean lho gak lapo-lapo, gak nyapa-nyapa, moro langsung duwe anak, tambah bingung. Tapi sampean nyok lapo-lapo dhisik, pertentangan terus dibalan-baleni nek nyapa-nyapa. Baru duwe, paham? Makanya di dunia ini kita disuruh usaha, disuruh lapo-lapo dhisik. Nanti di akhirat akan menerima kenikmatan sempurna. Para jamaah nun sewu, sampeyan besok di surga nek sida. Kok sida ora iki potongane? Sida nggih? Ada cara mudah, nanti tak kasih tahu. Ini penting kanggo sampeyan sing ibadahe rapaten berjanji. Ya bener, cara mudah untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridho Allah, sehingga nanti dimasukkan surga. Nanti tak kasih tahu resepnya. Penting, soalnya potonganmu sholat yora karo-karuan. Kok ngenyek? Orang itu kalau sholatnya bener, wajahnya mencorong, lah wajahmu mencureng ngono. Penting ini. Besok sampean di surga, Mbak, sampean akan mendapatkan kenikmatan. Itu sampean merasa puas lega karena itu hasil nyapo-nyapone sampean nang dunya. Makanya di saat yang lain tidur, sampean disuruh duduk di sini berdesak-desakan sampai keringingen, pokoknya panas. Di saat yang lain jalan-jalan, ini tadi aku ke sini ada yang di danau itu loh, di danau. Apa aku jenenge? Lah, kuwi cipok-cipokan apa no? Wes kae maksiat tok kae. Nah, di saat mereka seneng-seneng mengumbar syahwat, sampean bercapek-capek di sini, sampai nyapo-nyapo berpayah-payah di sini. Ya seperti ini, nanti begitu sampean mendapatkan hasil kenikmatan di surga, nikmat puas. Makanya waktu malam di saat yang lain ngorok, di saat yang lain melungker, gayer-gayer, kier-kier, mabreiler, sampean disuruh bangun untuk sholat. Allahu Akbar. Sampean ini nyapo-nyapo, entul-entul, jadi-jadi, gulik-gulik, gulik-gulik, gobek-gobek. Liyane kan, sampean bangun, Allahu Akbar, entul-entul, jadi-jadi, gulik-gulik, gulik-gulik, gobek-gobek. Cerekal maneh, Allahu Akbar, entul-entul, jadi-jadi, gulik-gulik, gulik-gulik, gobek-gobek. Di saat yang lain makan, minum sepuasnya, wareg seger, sampean nyapo-nyapo, menahan lapar, menahan haus, sampean kosong. Di saat yang lain main-main mungkin acup, ada yang sampean di sini bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
Di saat yang lain gosip, di saat yang lain ngerumpi, bahkan maaf, di saat yang lain pacaran macam-macam, sampean baca Quran. Saapale, apal Yasin maca Yasin, apale Ar-Rahman maca Ar-Rahman, apale Tabarok maca Tabarok, apale kulhu ya wis kulhu di bulan baleni. Iya, kulhu bae. Di saat yang lainnya ndak karo-karuan, sampean duduk bersila Mas, zikir sambil pegang tasbih. Sulastri Sumiati Sunarti Sulika sampean dikir, sampean disuruh nyapo-nyapo biar bisa mendapatkan kenikmatan sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, saudaraku, semalam saya baru datang, kan kemarin itu transit di Hongkong, terus nyampe tadi malam itu kurang lebih jam berapa ya, pokoknya jam 10-an lah tuh, terus ramah tamah sama panitia, ya Allah disambut gempa. Ya ini semuanya kan Allah ya, tapi alhamdulillah pokoknya aman kabeh. Tuh, karenanya bayangkan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Oleh karena itu, mohon kesadaran dan keikhlasannya para jamaah untuk menyisihkan rezeki amanah Allah melalui sampean untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Setuju nggih? Setuju nggih? Ini solidaritas dari panitia, dari seluruh warga PSHT cabang khusus Taiwan, inisiatif dan seluruh pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan ini bentuk solidaritas untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang sedang diuji Allah dengan mendapatkan musibah. Ya, monggo sekaligus diniatkan sebagai tolak bala. Halo? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Orang yang ahli sedekah insya Allah diselamatkan dari bala dunia akhirat. Ini juga instruksi dari panitia. Nanti di akhir sebelum doa, panitia minta melalui saya untuk mengumumkan kepada jamaah. Mungkin ada di antara jamaah yang ingin membantu anak-anak yatim di pesantren kami. Jadi mohon kesadarannya, mohon keikhlasannya. Yang pertama ini sedekahnya untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, yang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nanti di akhir mungkin saja kalau ada yang pengen nitip wakaf untuk pesantren kami, dipersilahkan. Tapi yang prioritasnya yang pertama ini. Nanti yang akhir itu ekstra, mungkin yang kepengen nitip wakaf karena punya hajat apa, punya nadar apa, nanti dipersilakan di akhir. Soalnya ini kalau yang nggak suka itu ceramah apa ngemis. Kalau saudara-saudara saya di Taiwan yang lawas sudah hafal, karena Abah Anza alhamdulillah diamanai Allah, santri kurang lebih 3.000 sekian yang semuanya free, bebas biaya, dan diantaranya ada juga anak dari BMI yang kerja di Taiwan, putranya dititipkan kami di pesantren. Ada juga yang ibunya kerja di Hongkong, anaknya dititipkan di kami, dan sama semuanya free, bebas biaya. Nanti kalau kalau ngersake, jadi ini sifatnya nggak wajib, nggak diwajibkan potong kamu yang harus gak kira. Anjuran saja kalau mungkin ada, kan biasanya ada yang suka gitu. Pokoknya soalnya gini, teman-teman yang di Taiwan ini mulai dulu terkenal loman-loman, keren. Bahkan saya itu sering udah dikawal sama keamanan. Itu sampai ada jamaah yang nangis-nangis hanya sekedar pengen nitip infak, sampai nangis-nangis. Nah sama pengawalnya, sama keamanannya kan nggak boleh, karena yang memang kalau nanti diizinkan ya saya bisa remuk nanti. Sampai saya kadang-kadang nggak tega, ada mbak-mbak itu sampai nangis-nangis pengen ngejar saya, hanya pengen nitip ngasih untuk anak-anak yatim.
pengen ngasih untuk ke pesantren, tapi udah nggak bisa. Karenanya panitia sekarang bijaksana, nanti dikasih waktu, dikasih kesempatan bagi yang ingin. Nah sekarang karena ini juga bertepatan dengan bulan Rajab, betul nggak? Halo? Nah, yang medit silakan pulang, nggak apa-apa yang medit. Pokoknya nek wis wayahe infak iki sing medit mesti mulai. Tapi kalau di Taiwan nggak ada, keren. Taiwan ini semuanya kalau lagi acara tunggu sampai doa selesai. Keren, luar biasa keren. Ayo kita baca doa bulan Rajab para jamaah. Kita tahu dalam Islam, sambil ini panitianya persiapan ya, panitia tim departemen pengemisan ngemes akhirat ya, panitia kadang sedulur persiapan, tapi sebelum saya komando jangan jalan dulu, nunggu kita sholawatan bareng. Sebelum di komando jangan jalan dulu biar persiapan. Saya kasih informasi kepada saudara-saudaraku seluruh warga Indonesia yang ada di Taiwan ini, terutama yang hadir di majelis mulia hari ini. Subhanallah, I love you semuanya. Kita sudah memasuki bulan Rajab. Dalam Islam ada trilogi bulan barokah. Ada 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai barokah. Apa barokah? Tadi di awal sudah saya sampaikan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. 3 bulan yang letaknya berurutan, ini disebut bulan barokah karena melakukan ibadah, beramal di bulan-bulan tersebut, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dikatakan beramal di bulan Rajab ini pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kelipatan. Jadi nanti sampai misalnya sedekah 1000, itu pahalanya sama seperti sedekah 70.000. Ini bagi orang yang dermawan, semangat, alhamdulillah. Berarti kalau saya 1 juta sama dengan 70 juta. Tapi bagi orang yang pelit, cetil, medit, berarti kalikan 70, berarti kalau aku 100 ya bodoh karo 70 itu orang yang pelit. Alhamdulillah wong dipengno 70 kok 100 wae, 100 wis padha karo 7.000. Ya tinggal lagi takon, nyobang piro Mbak? 7.000. Ya 7.000 kok rupane abang. Kan 100 ping 70 loh. Itu ada orang yang pelit, itu ada. Orangnya sekarang sumuon kipas-kipas. Lah wong dinginnya kayak gini kok kipas-kipas. Hah? Makanya biar dingin nanti ditambah sedekahnya itu. Nah, para jamaah yang sangat saya sayangi, saya hormati rahimakumullah. Rajab, Sya'ban, Ramadan itu 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai barokah, sehingga biasa diistilahkan trilogi bulan barokah. Siapapun yang melakukan amal kebaikan, ibadah di bulan-bulan tersebut, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya, Abah, amal apa yang baik dilakukan di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan? Jawabannya, semua amal kebaikan itu baik. Apapun, puasa, zikir, baca Quran, sedekah, silaturahim, seduluran, semuanya bagus dilaksanakan di bulan-bulan tersebut. Nah, sebagai umat Islam, tentu kita sudah akrab dengan doa yang langsung diijazahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya kalau memasuki bulan-bulan barokah tadi. Kalau di Indonesia, doa ini biasa dipakai pujian-pujian di masjid, di musola, di langgar. Doa yang itu langsung diajarkan Rasulullah kepada umatnya ketika memasuki bulan-bulan barokah. Saya yakin sampean semua sudah hafal banget doanya. Ayo ditirukan dulu sebelum nanti kita sama-sama baca doanya. Yang ikut menirukan mudah-mudahan benar-benar mendapatkan barokah. Mudah-mudahan urusannya lancar. Semuanya dimudahkan. Mudah-mudahan majikan-majikan yang baik loman. Ya Allah, mudah-mudahan gampang ibadahnya.
Mudah-mudahan ya Allah gampang nyari utangannya. Gampang nyari utangan, gampang nyaur, gampang utang lagi gitu loh. Masih gak mau? Gampang rezekinya ya Allah, kaya semua. Ya Allah, ayo ditirukan. Ini doa diperbanyak, dibaca di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Karena ini langsung ijazah dari Rasulullah. Doa yang paling bagus itu satu doa dari Al-Quran, dua doa ijazah dari Rasulullah. Ya, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ada yang ketawa itu mesti pikirannya fima rozakana. Soalnya apalnya cuma doa mangan tok. Ini doa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah barokah kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin. Yakin doanya jamaah ribuan ini diijabah oleh Allah. Sambil berinfak, ini juga sekaligus doa minta keselamatan, doa minta panjang umur. Dan yang paling penting itu doa minta barokah. Makanya Allahumma ya Allah barik lana, berikanlah barokah kepadaku. Barokah itu apa? Bertambahnya kebaikan. Ya Allah, berikanlah barokah kepadaku, bertambah kebaikan kepadaku di bulan Rajab ini, juga di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah aku bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nanti di akhir kita juga akan nambah istighosah, nambah doa untuk kesehatan, untuk keselamatan, untuk kesembuhan, untuk jalbu rezeki, kemudahan segala urusan. Ini di akhir tahun kita banyak berdoa, nggih. Jadi Masya Allah yang hadir di sini nanti akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa, karena dapat pahalanya silaturahim, dapat pahalanya persaudaraan, seduluran, dapat pahalanya zikir, dapat pahalanya sholawat, dapat pahalanya ilmu, dapat pahalanya ngaji, dapat pahalanya sedekah. Luar biasa. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan. Oke, sudah siap ya? Sampun siap ya? Artinya biar cepat, yang akan disedekahkan itu sekarang udah dipegang. Nanti begitu panitianya jalan langsung plung, biar waktunya efektif. Karena kita nanti kan dibatasi waktunya. Ini udah jam 3 lewat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo ya, nggak usah ditabui biar kita bisa lebih khusyuk. Ini sampean jangan bilang wah doa yang ampuh yang mustajabah itu yang tembus langit tembus ares. Lah ini ada tendanya berarti tembus tenda kecantol. Ya enggak, ini doanya jamaah itu tiap 40 orang kumpul, salah satunya adalah waliyun min auliyaillah, salah satunya adalah waliullah. Ini boleh jadi kebaikan dari 40 orang ini menyamai kebaikan seorang wali, atau mungkin ada wali-wali dadakan itu ada. Jadi bukan wali murid, bener itu waliullah. Waliyun min auliyaillah, waliyun min auliyaillah. Dari setiap 40 orang satunya diangkat jadi wali. Tapi nanti begitu acara ini selesai, wis ora wali meneh. Loh, ada wali kumat-kumatan itu ada. Loh, ada, makanya sampean kadang-kadang ya bisa jadi sampean yang tepak wali. Kowe nek ning omah misah-misuh kae lambene ra karo-karuane selecek. Begitu ning kene iso. Ganti kendaan kowe papat ya Allah. Ada, aku tahu kok orang. Ayo doa ini dibaca, nanti sambil dilakukan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, ditambahi waghfir lana dzunubana. Sambil memohon barokah kepada Allah, mohon agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nggih? Halo?
Coba pakai lagu sing umum ae. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunub. Nah, diulang 2 kali, monggo panitiane jalan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana. Hari ini kita semua menghadiri majelis yang mulia, memenuhi panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Hari ini kita semua menghadiri majelis yang mulia, memenuhi panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna waghfir lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana. Ya Allah, berikan kami ilmu yang penuh manfaat. Ya Allah, berikan kami hidup yang penuh barokah. Ya Allah, berikan kami ilmu yang penuh manfaat. Ya Allah, berikan kami hidup yang penuh barokah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ya Allah, jadikan kami manusia yang bermartabat. Ya Allah, jadikan kami selamat dunia akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab شعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا واغفر لنا Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, untuk mengefektifkan waktu sambil infaknya terus jalan, kita lanjut ngajinya nggih. Nah, ini ada permintaan dari panitia, ada yang mau mu'alaf. Jadi ada saudara baru kita, dimohon kepada saudara baru kita yang akan mu'alaf untuk ke pentas, ke panggung. Jadi nanti setelah ini mungkin kita lanjut ngajinya, terus Gus Bima kita suruh sambutan sedikit-sedikit ya. Ya nanti ini sekarang yang mau mu'alaf, monggo. Ada mana? Sudah siap belum? Ya? Oh, kalian ditunggu. Oke, sambil nunggu saudara kita yang akan masuk Islam, saya lanjut ngajinya dulu sebentar. Mbak-mbak, mas-mas, mohon waktunya ya. Nanti kita akan jam berapa ya? Jam 4 tip selesai kan? Tinggal sebentar. Jadi mungkin yang ada kepentingan sama majikan atau ada kepentingan apa, bisa menunggu sampai acara ini selesai, bisa menunggu sampai doa. Eman kalau nggak nunggu sampai doa, kecuali kalau memang betul-betul darurat, udah nggak bisa ditawar, udah nggak bisa dinego. Selama masih bisa, mohon kesadarannya, kita nanti bubarnya bareng-bareng, nunggu sampai doa selesai. Oke? Sayang kalau kita nggak nunggu sampai doa selesai. Insya Allah ini nanti jam 4 kita selesai. Para jamaah, mudah-mudahan kita diberikan pertolongan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki 3 bulan barokah ini dengan semangat dan kekuatan untuk menambah ibadah, menambah amal kebaikan. Amin Allahumma amin Allahumma. Ini ya, kita tahu di bulan Rajab, Sya'ban, dan puncaknya nanti adalah bulan suci Ramadan. Semangat untuk menyambut tamu agung yang membawa keberkahan luar biasa. Ramadan itu diawali dengan bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ada satu peristiwa mukjizat, di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, di antara yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasulullah susah karena ditinggal wafat oleh 2 figur sentral yang sangat mendukung dan membantu perjuangan Rasulullah. Siapa? 1, paman beliau Abu Thalib. 2, istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah. 2 orang yang mempunyai peran luar biasa mendukung dan membantu perjuangan Rasulullah.
wafat, Rasulullah sedih, maka tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun bela sungkawa. Coba Abu Thalib, paman Rasulullah, itu selalu mendukung dan membela ketika Rasulullah diserang, ketika Rasulullah dimusuhi, ketika Rasulullah dilawan oleh orang-orang kafir. Itu Abu Thalib selalu memberikan pembelaan. Sebelum kau menghadapi keponakanku Muhammad, hadapi dulu aku, pamannya. Ya silakan duduk dulu, okay. Kau jangan macam-macam memusuhi keponakanku. Lawan dulu ini pamannya. Kau boleh sentuh kulit keponakan Muhammad, keponakanku Muhammad, tapi langkahi dulu mayat Abu Thalib. Nah, orang-orang kafir itu takut sama Abu Thalib karena Abu Thalib adalah ketua suku Quraisy. Halo? Suku yang paling dihormati dan paling ditakuti pada waktu itu. Mbak, ayo kita ngaji dulu sebentar. Yang udah dimasukkan kotak udah, nggak usah dipikirin. Sama nih lo, nyemplungi seket teleh mau tenger-tenger kok ora barbar tekan saiki. Woi, kudu ngireng, woi. Mau nyemplungi seket teleh tenger-tenger tekan saiki. Woi, ayo ngaji lagi. Ini tolong perhatikan. Suku Quraisy itu pendirinya kakek Rasulullah yang ke-11 namanya Fihr. Itu penguasa perekonomian waktu itu. Maka disebut suku Quraisy sampai sekarang ini loh jadi simbol. Quraisy itu jadi simbol. Makanya kalau ada orang ngomong, saiki ente itu kruse piro, itu sesungguhnya ente itu sekarang Quraisy piro. Loh iya, Quraisy itu jadi simbol. Berapa krusnya dolar, berapa krusnya ente, itu simbol dari Quraisy itu krus. Bahkan sekarang pembayaran itu pakai krus, QRIS, betul? Itu dari Quraisy. Pembayaran aja sekarang pakai QRIS, Quraisy. Ada kata-kata al-a'immatu min Quraisyin, pemimpin itu dari Quraisy. Berarti yang bisa jadi pemimpin yang punya krus-krus itu. Kalau nggak punya krus jangan berharap nyalon kepilih. Halo? Dilanjut? Abu Thalib wafat, ditambah istri tercinta Sayyidah Khadijah yang mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, jiwa raga untuk mendukung dan membela perjuangan Rasulullah. Sayyidah Khadijah itu saudagar kaya raya. Duitnya Sayyidah Khadijah itu 600.000 awak. Kalau dikeruskan rupiah kurang lebih 200 triliun rupiah. 100 triliun NT. Saman pernah lihat duit 200 triliun rupiah? Allah ya karim, 200 triliun itu umpama tukokne dawet. Betul, provinsi Jawa Timur ini banjir dawet pitung sasi ora sak. Itu digunakan untuk modal perjuangan ya Rasulullah. Makanya Rasulullah nggak pernah bisa melupakan Sayyidah Khadijah. Meskipun Sayyidah Khadijah sudah wafat, Rasulullah nggak pernah bisa melupakan Sayyidah Khadijah. Sampai istri-istri beliau pada cemburu. Sayyidah Aisyah itu sering cemburu pada Sayyidah Khadijah. Padahal Sayyidah Khadijah sudah wafat. Wes sedo sik dicemburoni. Saking besarnya cinta Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Wafat pula Rasulullah sedih. Para jamaah, Rasulullah sedih itu sama Allah nggak disuruh ke tempat-tempat wisata, nggak disuruh no danau kono terus gandeng-gandengan, nggak. Tapi di Isra Mi'rajkan, dinaikkan ke langit. Ini pelajaran buat kita. Kalau lagi sedih, kalau lagi punya masalah, langitkan masalahmu, curhatkan kepada Allah, tumpahkan seluruh persoalan hidupmu kepada Allah. Artinya permasalahan di dunia solusinya solusi langit. Rasulullah dinaikkan ke langit. Kita kalau punya masalah, curhatkan kepada Allah, pasti beres karena Allah Maha Kuasa,
Allah maha segalanya. Tapi gini Paling ampuh itu ketika bersimpuh dalam sujud. Ketika bersimpuh dalam sujud, curhatkan seluruh problem hidupmu, langitkan seluruh permintaan dan harapanmu, pasti Allah akan mengijabah. Karena Allah paling dekat dengan hambanya, paling cinta dan sayang kepada hambanya ketika hamba itu sedang bersujud. Jadi posisi terdekat hamba kepada Allah itu adalah saat bersujud. Lek duwe masalah, sampeyan curhat nang Allah melalui sujud. Sampeyan madul yang Allah melalui doa. Itu orang mukmin yang benar. Mbak enggak kalau punya masalah itu curhatnya lewat status. Ada apa enggak? Punya masalah sama temennya terus langsung gawe status, pancene setan tenan kok. Akhirnya di komen koncone, "Sapa to, Mbak? Sapa meneh ya wong kae sing lambene lecek." Setiap ada masalah status story, status story. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Saya tahu sekarang orangnya enggak pakai Bandung. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, kita juga sudah diajari oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita bahwa curhat itu ke Allah, solusinya solusi langit. Mulai kecil kita sudah diajari, apapun diserahkan ke Allah, sandarannya ke Allah. Mau melakukan apapun baca Bismillah. Berarti kan kembalinya ke Allah, betul? Selesai melakukan apapun, Alhamdulillah. Jadi semuanya sandarannya ke Allah. Ayo coba kita umat Islam ini diajari semuanya kembali ke Allah. Mau berbuat, mau melakukan apapun, habis melakukan apapun, Alhamdulillah. Punya janji, insya Allah. Merasa bersalah, merasa berdosa, astagfirullah. Kaget sak kaget, subhanallah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah. Mendengar berita keluarga meninggal, inna. Ini ajaran luar biasa. Semuanya kembali kepada Allah, maka solusinya solusi langit. Kita sering tahu kalau ada gerhana rembulan, gerhana matahari, ternyata perintahnya bukan ambil teleskop, adakan penelitian ilmiah tentang astronomi, astrofisika, enggak, tapi solusinya sholat gerhana. Coba peristiwa alam, solusinya solusi langit. Kalau misalnya ada bencana, solusinya kunut nazilah, perbanyak berdoa. Ada orang dagang seret macet, solusinya biasanya suruh sholat duha, baca surat Waqiah. Ini bagi yang rezekinya macet, ayatnya itu Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Dibaca 9 kali. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Terus ditambah ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif 129 kali. Itu supaya dilancarkan rezekinya. Saya ulang, ayatnya Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz 9 kali, kemudian ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif 129 kali. Ya ana sing metenteng jelas utangnya akeh kan. Halo? Lo memang begitu kok. Bagi yang utangnya banyak, sowan kiai, yai nyuwun dongane yai supaya utangnya cepet lunas. Utang kula kathah yai, bacakan ayat kursi 1000 kali tanpa nafas. Lunas sak wong-wonge. Jadi solusinya solusi langit. Kalau punya istri yang cerewet, minta ijazah ke kiai, yai minta doanya yai, istri saya ini cantik tapi cerewet, ya pancen gandengane. Orang cantik cerewet itu gandengane. Mas-mas jangan heran kalau dapat istri kok cantik tapi judes cerewet itu pasangane gandengane. Yang paling payah ya elek cerewet, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Nah, supaya berkurang cerewetnya kan pas turu kayak diwacake summum bukmun umyum fabunna yarjiun, sebulne cangkeme. Paling ampuh lek turune pas mangat kae.
Lama nggak ada hujan, solusinya solusi langit, sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini sholat yang paling dihindari kiai-kiai. Biasanya kalau diminta jadi imam nggak mau, takut kalau nggak hujan dianggap nggak mandi, tamunya sepi. Ya memang masyarakat kita itu seperti itu, suka menjustifikasi. Saya sering cerita, masyarakat kita begitu. Nanti istisqa diimami kiai nggak hujan-hujan, oh kiai orang mandi. Istisqa lagi diimami modin langsung hujan, ternyata mandi modin. Padahal istisqa yang hujan itu bukan hasilnya modin, itu hasilnya kiai yang belum diturunkan sama Allah, baru dikasih pas hari itu ya ketepaan modin sing imami ya bejone modin. Itu loh, saya itu pernah ceramah siang hari kayak gini di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Wayai tengah-tengah ceramah hujan terus, terus banget, dan panitia terlalu pede, nggak pakai tenda. Bukan hanya jamaahnya, panggung utama itu nggak ada tendanya. Panitia terlalu pede, jadi los nggak pakai tenda. Tengah-tengah ceramah hujan terus, jamaah berdiri semua mau buyar. Bengok aku, ojo bubar, ojo bubar. Yang bikin hujan Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang bikin terang Allah, ayam dongo, terang, mesti terang. Dan itu saya berkali-kali. Pernah saya di Jambi, di masjid itu acara ngaji ceramah, tengah-tengah ceramah ada gempa, geretak, jamaah itu potong ngatuk media, aku bengok langsung, jangan bubar. Kita minta keselamatan kepada Allah, pasti diberikan keselamatan, nggak jadi bubar. Aku bengok gak perkara apa-apa, aku mau mati dhewean. Dan orang-orang maksudnya mati, ayo mati bareng. Dan nanti kalau orang-orang bubar, aku sendirian, aku tahu sing keberkan. Ini kalau bubar gak bareng-bareng, aku mau lari duluan, malu aku. Persis tadi malam. Tadi malam itu di lantai 3. Tadi malam itu di lantai 3 pas silaturahim bareng dengan panitia. Saya itu sambutan paling baru 5 menit. Ini yang lain udah pada pucat semua. Apalagi ibunya Bima ini mau lari turun, lalu tak cekeli tangannya, apa nanti ya? Itu ibunya Bima ini mau lari turun. Saya langsung jamaah tak bilangin, jaluk selamat ya Allah, selamat Allah, Al-Fatihah. Ada jamaah yang mau turun nggak jadi. Lo tak jak dongo mau Fatihah apa yang melayu. Aku bukan berarti kok kendelen yo ndak. Soalnya apa? Mati tontonnya akeh aku. Persis tadi malam, Mbak, di lantai 3 itu. Saya sambutan baru 5 menit itu. Langsung anak arai, ayo kita baca Fatihah, minta selamat kepada Allah. Al-Fatihah. Selamat Fatihah selesai, gempa selesai. Tadi malam itu bener. Habis itu terus aku takon, niki wis biasa ke gempa. Nggih, bendino jadi. Itu ngambil lecek itu yang bilang. Besok bendino kita itu pengennya selamat kok. Nah, itu waktu aku ceramah tengah-tengah ceramah itu hujan deras. Itu jamaah berdiri semua mau bubar. Jangan bubar. Tetap di tempat yang menurunkan hujan Allah, yang bikin terang Allah. Ayo dongo. Tak moco ayat kursi, terus kul a'udzu birabbin nas, terus tabat 3 kali. Terang. Percaya toh? Allah Maha Kuasa. Lanjut ngaji, aman. Selesai ceramah, doa, habis itu jamaah tak bilangin. Nanti jangan sampai 20 menit pulang. Soalnya udah mana ini sampai 20 menit. Lah kok tenang? Aku padahal ngarang loh. Kira-kira 15 menit beres hujan terang. Ya Allah, padahal aku ngarang. Sekarang saya kalau ngaji di daerah sana, tak kandani sama pegel nyuwuk. Nah, aku baru turun dari mobil ini semua orang udah ini, bang minta berkahnya bang, minta berkahnya bang minta berkahnya. Soalnya terkenal tuh mau mandi. Aku yang ngaji di daerah kono kentekan nabrak. Padahal ya ketepaan. Gitu loh, masyarakat kita seperti itu. Dan itu bukan sekali 2 kali, bukan sekali 2 kali.
beberapa orang yang udah lama nggak punya keturunan itu minta doa, alhamdulillah langsung punya, dikasih sama Allah. Ya Allah yang Karim, pernah di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah lagi ceramah, malah ada tendanya waktu itu, hujan deras itu yang di luar bubar kabeh. Jangan bubar, kita belum doa, jangan bubar, kalau pengen berkah tunggu sampai doa selesai. Udan terang ayo doa bareng. Tak jam moco Fatihah ayat kursi kul a'udzu birabbin nas tabat ping 3. Alhamdulillah tambah deres. Aku sekarang kalau ngaji di daerah sana suruh ora payu, dianggap gomone ramandi. Ya masyarakat kita memang seperti itu. Yang jelas gini, peristiwa alam solusinya solusi langit. Maka hasil Isra Mi'raj itu sholat. Intinya sholat itu sujud. Sujud itu kita berbisik ke bumi. Mbak, sampai ada sujud lah bisik-bisik ke bumi. Maaf Mas ya, dari tadi yang saya sebut Mbak terus. Masnya jarang, karena mulai dulu saya nggak pernah tertarik sama laki-laki. Sampeyan ketika sujud kan berbisik ke bumi, tapi bisikanmu menggetarkan langit. Padahal sampeyan cuma baca apa waktu sujud sambil bisik-bisik itu? Sup, sup, sup. Sama namanya sabsup dong. Dan itu bisik-bisik loh, sambil menyosop itu loh, sambil menyosop. Sup. Itu menggetarkan langit. Makanya kalau baca jangan terlalu kencang. Kalau mau comu banter subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jebol nanti langitnya. Subhanallah. Jadi peristiwa bumi solusinya solusi langit. Makanya Isra Mi'raj itu Rasulullah nggak langsung diangkat ke langit, tapi perjalanan darat dulu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini perjalanan horizontal, simbol ibadah sosial, ibadah muamalah, hablum minan nas. Baru setelah itu minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Kenapa sih kok nggak langsung minal masjidil haram ila sidratil muntaha? Toh tujuannya juga akan mau naik ke sana, kok nggak langsung naik saja, kok pakai perjalanan darat? Ini yang naik itu hablum minallah, yang menyamping hablum minan nas. Jawab tuh sayang, aku tuh jauh-jauh ke sini tuh karena aku sayang sama kamu. Tahu nggak? Meskipun disediakan kursi, aku dari tadi pilih berdiri. Ini sebagai bentuk solidaritas. Aku nggak mau enak-enakan di atas penderitaanmu sayang. Kalau kamu menderita, aku juga harus menderita. Itu loh. Dan aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Aku deket terus sama kamu. Makanya tadi subhanallah, kalau sempat pesimis mungkin jamaah Taiwan udah pada bosen sama Abah Anja, tapi hari ini dibuktikan bahwa I love you full. Ternyata dengan semua nggak bosen kok sama aku. Aku juga sayangku makin gede sama kamu. Makasih semuanya, makasih semuanya, luar biasa Taiwan, makasih semuanya. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Sebelum nanti kita mohon disaksikan juga sekaligus didoakan untuk saudari kita yang akan masuk Islam. Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan dan keistiqomahan. Itu belum ini. Jadi yang naik itu vertikal hablum minallah, yang menyamping itu horizontal hablum minan nas. Islam bukan hanya agama ritual tapi juga agama sosial. Islam bukan hanya agama ketuhanan tapi juga agama kemanusiaan. Bukan hanya teologi. Paham ora tak ngomong ngono. Kale nek kene iki ayu-ayu tapi enggak ayu-ayu tapi pintar. Maksudnya pintar bantah. Bukan hanya urusan dengan Allah, tapi juga urusan dengan sesama. Sebagus apapun ibadahmu sama Allah, tapi kalau jelek hubunganmu dengan manusia, sering merugikan manusia, Allah nggak bakal menerima. Sholatmu kaya khusuk-khusuk, sedekah melongkar kayak Allah. Tapi turun dari masjid nyuri sandal. Berarti kan merugikan orang. Zikirmu mantap. Tapi
tapi punya hutang nggak nyaur. Ada apa enggak? Ada, orangnya sekarang pakai jilbab kembang. Loh itu yang nggak benar gitu loh. Halo? Halo? Ya Allah ya Karim. Nanti saya lanjut. Kita sekarang akan sama-sama menjadi saksi sekaligus ikut mendoakan saudara kita yang menyatakan diri mau mu'alaf. Tolong dikasih mic-nya. Monggo Mbak E. Yang mana Mbak E? Oh tak pikir sampean. Monggo. Izin para jamaah yang ikhlas, yang khidmah, ini sekaligus sampean semua menjadi saksi. Mbak. Sudah. Agak maju, boleh agak maju Mbak? Boleh agak maju, boleh agak maju, boleh agak maju, Ya, jangan dekat-dekat, nanti aku. Ya udah nggak apa-apa. Saya di atas buat nopo-nopo Ya, guys, kenalan dulu dong. Kalau nggak kenal saya nggak tahu namanya siapa Mbak? Nama? Dulu, bentar. Udah. Namanya? Enggar. Masa Enggar toh? Enggar Rahayu. Enggar Rahayu. Asal daerah dari mana? Kula saking Banyuwangi. Oh, saking Banyuwangi tiwas aku bahasa Indonesia. Oh, aslinya Banyuwangi. Banyuwangi ini pun kecamatan Pundi? Kecamatan Purworejo. Purworejo. Banyuwangi angkat tangan yang Banyuwangi. Yang Banyuwangi angkat tangan loh, Masya Allah banyak loh yang Banyuwangi. Dulu ada persatuannya Eka Wangi. Masih ya? Ya mudah-mudahan istiqomah. Keren, saya kalau lagi di Banyuwangi itu alumni Taiwan, Eka Wangi yang di Banyuwangi itu biasanya pada nemuin saya, kompak gitu di Banyuwangi. Udah berapa lama? Pinten tahun dan di Taiwan? Kalih kontrak. Sekali kontrak 3 tahun. Oh berarti udah 6 tahun, Masya Allah. Nek khatame niku pinten kontrak ini? 12 tahun. 12 tahun berarti 4 kali kontrak. Masya Allah, 4 kali kontrak niku khatam ya? Belum. Masih bisa ditambah lagi. Maksimal berapa tahun? Seumur hidup. Ya Allah. Makanya kok kerasan deh gini. Subhanallah. Baik, bener mau memeluk agama Islam. Yang nyuruh siapa? Betul wonten. Berdasarkan kemauan sendiri, kesadaran sendiri. Karena Islam itu nggak boleh ada paksaan, Mbak. La ikraha fiddin. Jadi nggak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Benar, ini kesadaran sendiri, kemauan sendiri. Nggak ada yang maksa. Bukan karena dipaksa oleh teman, dipaksa orang tua atau siapa, nggak ada yang mempengaruhi. Mungkin itu jalan hidayah, kan? Itu jalan hidayah. Udah mantep Mbak ya. Kalau udah mantep, udah boleh keluar lagi. Nanti kalau keluar lagi namanya murtad. Jadi kalau udah mantep memeluk agama Islam dengan konsekuensinya. Jadi jangan hanya karena mau nikah kemudian terus memeluk Islam baru terus metu maneh. Ya, agama itu nggak boleh dijadikan permainan, ya. Sampun mantep ya. Saestu ya. Jadi bismillah. Dan insya Allah ini udah pilihannya mbaknya, pengennya masuknya Islam bareng dengan Abah Hamzah. Kan wong iku nek mantep kan yo piye to wong jenenge wong nek ora mantep yo ora iso ora mantep. Itu loh. Ya kayak sampean lah misalnya ada ustadz siapa enggak datang, enggak aku ora mantep, aku mantep Abah Hamzah. Misalnya, love you. Contohnya itu yang bikin itu Anja Lovers itu dari Tainan. Halo Tainan semuanya, Masya Allah keren luar biasa. Satu bus tadi kayaknya datang. Ada yang dari Tainan, ada yang dari semoga ini Tainan model. Ada Taitung, ada Taichung, ada Taipei.
Tahu yen pokoknya ngono ku lah. Nah, pun monggo ikut disaksikan bareng-bareng saudari kita Enggar Rahayu. Bismillah. Nanti doanya di akhir saja Mbak ya. Tak bimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, disaksikan oleh saudara-saudara kita ini. Alhamdulillah. Mungkin ada yang lain? Mbak ditirukan Mbak ya. Bismillah, mantap, sudah mantap ya. Mantap ya. Dengan segala konsekuensinya. Bismillah. Mohon disaksikan saudara-saudara kita. Pun rileks saja. Islam itu agama yang menyenangkan. Islam itu agama yang memudahkan. Dan memang Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Sambil belajar perlahan-lahan nanti ya. Ayo tirukan sama-sama. Pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris gundulmu. Nanti bahasa Inggris malah saya yang nggak tahu. Karena orang bersyahadat itu bukan hanya diucapkan di lisan, tapi juga harus dengan keyakinan dalam hati. Kalau misalnya bahasa Inggris, kalau saya nggak ngerti, saya harus minta diterjemah dulu. Ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa, seperti itu. Monggo Mbak, tirukan saya. Tirukannya. Tripodmu yuk galukin lah. Tirukan saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bima biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina wasrif 'anna bi rahmatika syarra ma qadait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana khtim lana bil imani wal islami wa husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat Mbak, bismillah, mudah-mudahan bisa istiqomah, nggih. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Nanti hadiahnya menyusul insyaallah, nggih. Nah, sunnah bagi kita kalau ada saudara baru kasih hadiah. Wah, 100 NT, 500, mobil. Tak kayak hadiah, tak kayak hadiah. Ah ya, tak kasih hadiah sarung Mbak. Mana-mana. Sarung. Ini ahli aku. Nanti sama ada beberapa jamaah yang tak kasih hadiah. Sini sarungnya, oke. Ini Mbak, namanya Anggar, dapat hadiah sarung mangga. Pas. Dan ini spesial karena sarung mangga yang ini mangga Nusantara, batik Nusantara Anza Series, ada fotonya saya. Kayak batik yang saya pakai ini. Ini batik itu termasuk ciri khas Indonesia. Ini Anza Series, makanya ada fotonya saya. Ini Mbak Anggar kasih sarung mangga, sarungnya apa Anza? Sarung Indonesia. Matur suwun nggih, matur suwun Pak. Nanti ada beberapa jamaah yang
Ini masih ada, kita kasih hadiah sarung cap mangga. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak E kita matur suwun. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Nggih. Nggih, matur suwun Mbak, matur suwun nggih. Nanti di akhir atau sekarang dulu ya, habis ini terus Gus Bima. Siap? Siap. Gimana? Gus Bima disuruh sambutan ya? Jamaah ini permintaan seluruh jamaah. Terus pokoknya sama nimu lah wes mau oleh abah main wes. Sebentar ya, ini mau dipancing. Mohon teman-teman untuk yang kepingin infak untuk pesantren dulu, biar waktunya lebih efektif. Nggih Pak nggih? Kita beri kesempatan untuk saudara kita yang kepingin berwakaf atau infak untuk pesantren. Nggih, monggo. Kita sambil baca sholawat, gimana sholawatan sih, terserah sampean mau sholawat ashil, mau sholawat apa. Gitu, sholawatan sama Gus Bima, Gus itu ketiknya. Ayo. Sholawat Nabi Muhammad. Monggo panitia tolong dibantu panitia monggo. Nek akeh dikene ning aku langsung gak apa-apa. Bismillah ya. Ayo gimana? Ayo sholawat. Allah